Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita sebelum belajar, kita membaca doa dulu. Ayo, baca doa. Abdullah yang memimpin ya. Silakan. Sebelum belajar kita membaca doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku. Amin. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita teruskan dengan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo. Ya, kawan-kawannya, teman-temannya, semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo. Ya. Nah, tujuan kita menyanyikan Indonesia Raya ini agar apa? Agar kalian itu lebih mengetahui lagu kebangsaan Indonesia. Ya, lagu kebangsaan Indonesia kita adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, selanjutnya ya, kita absen dulu. Ibu mau mengetahui siapa yang tidak hadir. Ayo, Adrian Saputra. Ya. Ardila Nisa Ardina. Arsya Afandi. Dewi Priscila. Delis Azira Jahra. Hafsah. Indah Permata. Junita. Muhammad Abdullah.
Muhammad Latif. Muhammad Inamul Husain. Muhammad Iqbal Kozan. Rashid. Vijasa Putri. Fania Nadira Putri. Zafira Caturya Fahra. Oke ya. Pada pagi hari ini ya, siapa? Ya apa? Ya. Nah, sekarang ya kita akan melakukan ice breaking ya. Nah, salam PPK. Ya, semoga kita menjadi orang yang hebat semuanya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, nah kita hari ini pelajarannya adalah Pancasila ya, pendidikan Pancasila. Nah, kemarin minggu kemarin kita belajar pendidikan Pancasila yaitu pada aku taat peraturan. Ya, taat peraturan di sekolah. Nah, kalian tentunya tahu aturan-aturan yang ada di sekolah. Apa-apa saja kemarin contohnya aturan yang ada di sekolah? Iya, mengerjakan piket, sopan santun. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hah? Iya, piket tadi udah. Memakai pakaian seragam ya. Kalau pada hari Senin kita pakaian seragamnya yaitu ya celana atau roknya merah, sementara bajunya berwarna putih. Ya, banyak aturan-aturan yang di sekolah. Ya, datang tidak boleh terlambat atau datang tepat waktunya. Itu salah satu dari peraturan yang ada di sekolah. Ya, dan tidak boleh baju atau pakaiannya yang sudah ditentukan oleh sekolah, ya, itu tidak boleh kita larang atau tidak boleh kita pakai baju-baju yang lain, tetapi pakai baju seragam, sudah ditentukan bajunya. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, setelah itu kita kan di sini belajar tentang aku taat peraturan. Ya, ada nggak manfaat dari kita taat peraturan itu? Apa manfaatnya? Biar terbiasa, disayang oleh orang tua. Terus apa? Menyenangkan kedua orang tua. Nah, jadi ada manfaat kita itu patuh terhadap peraturan, ya. Yaitu salah satunya adalah melatih kita untuk bertanggung jawab. Ya, itu salah satu kita taat kepada peraturan. Seperti apa bertanggung jawab? Nah, kalau kita sudah diberi aturan, ya sudah diberi tanggung jawab, kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, apalagi? Agar apa? Agar kehidupan kita, agar kehidupan kita aman, tertib, dan menyenangkan. Nah, itu tujuan dari taat peraturan tadi. Ya, kita hidup dengan aman, tentram, dan nyaman. Ya, kita juga melatih kita ya supaya kita lebih bertanggung jawab. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang ada tujuan ya. Tujuan kita untuk ya tujuan peserta didik ini untuk belajar tentang aturan sekolah. Yang pertama itu adalah peserta didik mengetahui
apa? Peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, peserta didik apa? Membuat peraturan di sekolah. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ya tanggung jawab atau hak dan kewajiban yang ada di rumah. Yang keempat, tujuan apa pembelajaran kita? Yaitu apa? Peserta didik dapat apa? Melaksanakan tanggung jawab atau hak dan kewajiban yang ada di rumah. Nah, itu adalah manfaat kita belajar tentang peraturan yang ada di sekolah ya, di rumah maupun di masyarakat. Nah, jadi pada pagi hari ini ya kita belajar tentang patuh peraturan di rumah ya. Ya, kita ketahui peraturan itu bukan saja ada di sekolah, tetapi peraturan itu ada di sekolah, ada di rumah, dan ada di masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang peraturan yang ada di rumah. Nah, sekarang kalian lihat video dulu ya. Nah, sekarang perhatikan video yang ada di depan. Kalian sambil memperhatikan juga harus mencatat mana-mana yang penting ya, dicatat di bukunya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar PKN tentang aku taat peraturan di rumah. Menurut kalian, apa itu aturan? Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, tujuan dari aturan adalah menciptakan kegiatan atau kehidupan yang tertib dan teratur. Jadi, kita mentaati aturan yang ada di rumah, maka kehidupan di rumah kita akan tertib dan teratur. Nah, siapa yang membuat aturan itu? Yang membuat aturan itu adalah semua anggota keluarga. Aturan di rumah dibuat dan disetujui oleh anggota keluarga. Nah, aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, bagaimana kita mentaati peraturan di rumah atau contoh-contoh aturan yang ada di rumah? Contoh aturan yang di rumah yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan diri. Contohnya adalah mandi pagi dan sore, dan kemudian menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, dan juga mencuci tangan dan kaki setelah dari luar rumah. Ini adalah beberapa contoh cara menjaga kebersihan diri. Yang kedua, yang biasanya berlaku di rumah adalah membersihkan tempat tidur. Jadi, setelah bangun pagi, agar kamar tidur kita terlihat rapi. Yang ketiga, contoh aturan biasanya berlaku di rumah adalah sarapan atau makan pagi. Setiap pagi, anggota keluarga harus sarapan. Contoh aturan lainnya adalah berpamitan sebelum keluar rumah. Baik itu sebelum pergi ke sekolah atau sebelum pergi bermain bersama teman-teman. Kemudian, contoh yang lain aturan yang berlaku adalah
mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. Contoh yang lain, peraturan di rumah adalah menyimpan sepatu di rak sepatu. Jadi, setelah pulang dari sekolah atau setelah bermain dari luar, kita harus meletakkan sepatu yang sedang kita di rak sepatu. Rumah kita terlihat rapi dan bersih, sehingga rumah kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contoh aturan yang lain yang ada di rumah yaitu belajar. Mengapa kita perlu belajar di rumah? Kita perlu belajar di rumah agar mengulangi kembali pelajaran yang ada di sekolah, dan juga kita dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran di keesokan harinya. Dan contoh yang terakhir yaitu membantu pekerjaan rumah. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pekerjaan orang tua kita. Contohnya adalah menyapu halaman rumah, atau contoh lainnya adalah mencuci piring. Oke anak-anak, itulah video hari ini. Udah, kalian tonton udah ya video yang ada di depan ya. Nah, sekarang kalian pernah tidak melihat Garuda Pancasila? Pernah? Nah, simbol-simbol apa saja yang ada di Garuda Pancasila itu? Ada bintang, rantai, beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, kalian ketahui kalau di simbol dari Garuda Pancasila itu memiliki arti tersendiri, di mana Garuda Pancasila itu menaungi ya yang namanya Pancasila. Pancasila itu ada 5. Nah, Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu juga merupakan aturan, ya, aturan yang harus diikuti oleh penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia. Nah, sekarang peraturan yang ada di rumah ya, tadi disebutkan peraturan di rumah ya, yang dimaksud dengan aturan. Nah, aturan itu apa saja tadi? Maksudnya yang dimaksud dengan aturan itu apa? Tindakan yang harus dilakukan. Iya, aturan itu harus dilakukan loh oleh kita semua kalau di rumah. Ya, harus kita penuhi. Karena aturan itu termasuk dari tanggung jawab kita. Kalau aturan-aturan itu tidak dilakukan, berarti kita tidak bertanggung jawab. Ya, dan siapa yang membuat aturan tadi? Semua anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Yang membuat aturan itu ayah dan ibu dan semua anggota keluarga. Dan dipatuhi oleh anggota keluarga. Seperti siapa saja yang mematuhinya? Ayah, ibu, kakak, abang, adik. Nah, semua yang anggota keluarga harus mematuhi peraturan yang ada di rumah. Nah, kita kan tadi sudah melihat contoh dari aturan-aturan itu, ya. Jadi contoh yang aturan di rumah itu salah satunya itu tadi adalah membersihkan tempat tidur. Nah, paling utama kalian kan selalu ya kalau malam kalian tidur atau baringan di kamar, ya. Nah, tempat tidur itu harus kalian bersihkan. Siapa yang tidak pernah membersihkan tempat tidur? Hah? Semua bersih tempat tidurnya? Bersih. Nah, tempat tidur itu dibersihkan setiap hari. Kita bangun pagi, itu yang kita lakukan harus membersihkan tempat tidur dulu. Jangan nanti kita bersihkannya. Nantilah pulang sekolah lah baru bersihkan. Ya, tidak seperti itu. Seharusnya bangun tidur kita bersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, barulah kita Kita mandi, sholat. Nah, kan di sini Islam semua ya. Berarti kita sholat, bangun pagi, ya, mandi, ya, merapikan tempat tidur, mandi, terus kita sholat.
Jangan nanti-nanti kita bersihkan tempat tidur. Nah, kalau tidak dibersihkan akan apa? Akan ada kuman. Ada kuman. Ya, akan tumbuh jamur-jamur di tempat tidur. Penyakit kuman. Kalau kita tidak membersihkan tempat tidur, ya, ada jamur-jamur, ada bakteri di dalam kasur kita, di tempat tidur kita, kita akan terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Nah, selain itu juga kita akan terkena infeksi. Dari mana? Ya, dari bakteri yang ada di tempat tidur. Ya, akan terjadi infeksi, nanti kita akan demam, ya, akan muntah. Karena apa? Karena ada jamur yang ada di tempat tidur kita. Terus, lagi contoh dari peraturan yang ada di rumah. Mandi pagi dan sore. Iya. Itu termasuk dari menjaga kebersihan tubuh. Mandi itu minimal 2 kali, nak, 1 hari. Minimal itu tahu. Paling sedikit. Nah, paling sedikit kita mandi itu 2 hari sekali. Ini ada yang pergi sekolah nggak mandi. Ada tidak? Ada. Rashid. Ya, jadi kita kalau mau pergi sekolah harus mandi. Dan gosok gigi, ya. Gosok gigi itu juga perlu kita lakukan. Sebelum tidur kita perlu lakukan sikat gigi, ya. Nah, setelah itu apa? Merapikan apa? Mainan. Iya, merapikan mainan juga termasuk aturan. Merapikan buku. Terus siapa kalau pulang sekolah sepatunya asal lempar? Bukunya asal lempar. Ya, tasnya lemparkan saja. Banyak ini kan? Jadi kalau kita pulang sekolah, kalau kita pulang bermain, ya, yang pakai sepatu atau pakai sandal, kita letakkan di rak-rak sepatu. Jangan asal lempar. Kalau berantakan, nyaman tidak kita kalau berantakan? Tidak nyaman. Ya, melihat tempat kita itu banyak sampahnya, melihat sepatu berserakan, pasti kita tidak nyaman. Dan juga kita salah satu aturannya lagi yaitu apa? Belajar. Itu yang paling utama. Belajar. Nah, belajar itu harus kita lakukan. Ya, apa tadi manfaat untuk belajar? Manfaat belajar biar pintar. Ya, mendapatkan nilai yang tinggi. Mendapatkan juara. Mendapatkan hadiah. Nah, kita manfaat dari belajar itu tadi, ya, kita apa dirap? Bangga. Nah, kita belajar itu tadi bisa menghadapi pelajaran-pelajaran keesokan harinya. Mengerjakan tugas itu tepat dengan waktunya. Kita dengan belajar bisa menjadi orang yang pintar. Kalau kita malas belajar, ya, kita tidak bisa menjadi pintar. Ya, pintar itu karena belajar. Ya. Nah, kita di sini akan Ibu adakan kelompok, ya. Udah? Nah, itu Ibu kasih tugas kelompok, ya. Tugas kelompok di situ buat nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dibuat nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya artinya, nama kelompoknya itu artinya anggota kelompoknya. Namanya itu siapa-siapa saja. Kalau ada 4, berarti 4 namanya. Ya, ini aja siapa namanya. Ya,
Kelompok kelompok 3. Ya, namanya Haksa, iya. Terus kawan-kawannya siapa? Delis. Ya, Sila. Nah. Nah, tahu kan? Ya, ini nanti jawab. Masa nggak bisa baca? Nanti ini dijawab ya, Nak ya. Ini perhatikan gambar. Perhatikan gambarnya, ini gambar apa? Ya, terus ini ya, dia lagi ngapain? Ya, lagi ngapain? Jelaskan manfaat dia dalam mengerjakan ini. Dan ya, dan kerugiannya itu apa? Ya, dan kerugiannya itu apa? Apabila dia tidak mengerjakan ini, apa kerugiannya? Nah, yang nomor 3 seperti itu juga. Yang nomor 3 seperti itu juga. Ini dia lagi apa? Nah, manfaat dia gambar ini itu apa? Ya, manfaat dia gambar ini, dan juga kerugian dia ini apa? Kalau tidak seperti ini itu apa? Ya, kan tadi udah Ibu jelaskan. Terus ini tujuan taat aturan di rumah. Tadi tujuannya sudah Ibu sebutkan ya. Udah jelas semua? Ya. Ini nomor 1, apa yang dimaksud dengan aturan? Nah, yang nomor 2, kamu perhatikan gambar. Gambar ini lagi ngapain dia? Dia lagi itu tadi kan. Terus dia membersihkan tempat tidur ini, manfaat dia ini apa? Terus kerugiannya apa? Artinya, kalau dia tidak seperti gambar ini, apa kerugiannya? Ya. Menjawabnya di buku, Nak. Menjawabnya di buku. Di buku ya, di buku tulis. Ya. Menjawabnya di buku tulis, nanti bisa dibacakan ke depan. Ya. Ya, di buku tulis, Nak. Buku tulis. Di buku tulis. Menjawabnya di buku tulis. Ya, menjawabnya di buku tulis. Apa? Nggak apa-apa. Di buku tulis saja jawabnya. Ini manfaatnya ya juga ya. Manfaat dari dia melakukan ini itu apa? Tahu manfaatnya kan? Dia ini lagi ngapain? Membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Manfaat dia merapikan tempat tidur itu apa? Terus kerugiannya itu apa? Kerugiannya kalau dia tidak merapikan tempat tidur itu apa kerugiannya? Ya udah, sekarang catat. Jawabannya dicatat. Iya, di buku tulis juga. Jangan bisa kan? Yang lain juga mencari, jangan diam aja. Juga mencari. Nah, nih. Jawab yang nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Jangan hanya satu orang yang menjawab. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan sudah Ibu sebutkan semua itu ya. Manfaatnya, kerugiannya, ya.
Ayo diskusi. Tadi ingat saya yang nomor 3 itu jawabannya ini loh. Nah, bilang. Iya. Ya. Nomor 2. Nomor 2. Ini pertanyaannya. Perhatikan gambar di atas. Ini dia gambarnya kan. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Ini dia yang dilakukan oleh gambar ini. Dan jelaskan manfaatnya. Manfaat dia. Ini gambar ini. Manfaat gambar. Serta kerugiannya. Kerugiannya dia apa kalau tidak melaksanakan ini. Nah, dicari juga diskusi. Dua kali. Ayo diskusi. Wazan tadi yang ingat jawaban nomor berapa? Ya. Iya, ini kan gambarnya dia lagi ngapain? Iya, dia kan mengerjakan tugas, berarti ngapa dia di rumah? Belajar, ya kan? Berarti kan dia belajar. Nah, jadi apa manfaat belajar tadi? Ya, manfaat belajar itu tadi apa? Terus, udah kamu tuliskan manfaat belajar. Terus, kerugiannya kalau seandainya kamu tidak belajar, apa kerugian untuk kamu?
kalau kamu tidak belajar. Hmm. Nanti yang dikumpulkan satu buku aja ya. Nah, bacakan nanti di depan satu. Satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu orang. Udah. Ya. Udah selesai? Iya, sampai nomor 4. Kau tengok video itu loh. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita berdiskusi. Bukan saling apa sama temannya ya, tapi berdiskusi. Kalau kalian tidak berdiskusi, tidak bekerja sama, yang rugi kalian sendiri nanti. Tidak siap-siap atau tidak selesai. Jadi kalian harus berdiskusi. Harus bekerja sama. Sudah selesai? Ya. Udah dikerjakan ya. Kerjasama sama teman-temannya. Jangan egois. Jangan emosi. Kita itu kalau bekerja sama itu harus menerima pendapat orang lain. Sudah selesai?
Gimana? Udah selesai? Udah? Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 1 udah selesai. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, sini kelompok 4 ya. Kelompok 3 udah selesai. Udah siap. Udah siap? Kelompok 1 gimana? Ya, kalau nomor 2 dan nomor 3 itu ada manfaat dan ada kerugiannya. Kalau nomor 4 itu, nomor 4 tidak ada manfaatnya ya, hanya tujuannya saja. Ini yang nomor 4 ini hanya tujuan. Ada. Ini yang nomor 3 baru manfaat dan juga kerugiannya. Dan gambarnya. Nomor 3 nggak salah kan? Ini apanya? Manfaatnya. Kerugiannya mana? Baik. Ini apa? Ini kan yang jawaban nomor 2. Maka dikasih nomor. Jawaban nomor 2. Udah siap? Udah, Bu. Gimana? Kelompok 1? Iya, nanti kan bisa kita diskusikan. Udah selesai ya? Iya, nggak apa. Apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut menjelaskan manfaatnya serta kerugiannya. Tujuan atas aturan dibuat adalah supaya terbiasa dan menjaga kebersihan Kerugian kalau kita tidak belajar itu apa? Kerugiannya. Tadi Ibu sebutkan apa? Kerugian tidak belajar. Kalau kita tidak belajar bagaimana? Kalau ke sekolah kalian tidak belajar, kalian tidak buat PR. Ya apa? Kok bodoh sih? Kamu rasakan sendiri, bagaimana kalau kamu tidak belajar? Udah? Ayo. Udah siap kelompok 2? Udah? Rashid kelompok 1? Ya, Abdullah kelompok 2, 3, Hafsah 4, Dila. Ayo, kita presentasikan dulu untuk kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 silakan ke depan. Iya. Ayo kelompok 1 maju semuanya. Maju semua untuk kelompok 1. Ayo cepat. Maju. Hah? Udah, kamu bacakan hasil dari kelompok kamu. Hasil dari kelompok saya. Hah? Nama kelompok saya
Kojan Latif Indah. Rasid. Apa lagi? Dibaca. Iya. Tindakan yang harus dilakukan. Manfaat membersihkan tempat tidur. Ya, pertanyaan nomor 1 apa? Tindakan yang harus dilakukan. Pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan aturan? Iya, apa yang dimaksud dengan aturan? Jawabannya adalah? Tindakan yang harus dilakukan. Ya, yang lain dengarkan ya. Nomor 2. Pertanyaannya. Manfaat membersihkan. Pertanyaannya. Perhatikan gambar di atas apa yang dilakukan oleh anak dan jelaskan manfaat serta kerugiannya. Manfaat membersihkan tempat tidur, mencegah penumpukan debu, kerugiannya Kuat suaranya. penyakit kulit karena ada kuman dari bakteri yang berkembang di tempat tidur. Ya. Terjadi infeksi karena jamur yang menumpuk di kasur dapat menyebabkan infeksi seperti demam. Ya. Yang kuat nak biar dengar kawannya. Nomor 3. Belajar manfaat dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Persiapan pelajaran esok hari. Ya. Yang lain dengarkan temannya. Kerugiannya mendapatkan sanksi apabila tidak mengerjakan tugas. Ya. Tujuan peraturan menciptakan suasana yang aman, tertib, dan menyenangkan. Udah selesai? Ya, ini adalah hasil dari kelompok 1. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ya. Jawaban nomor 3 saya rasa kurang tepat. Temannya tadi ada yang bertanya, katanya jawaban untuk nomor 3-nya kurang tepat. Nah, nomor 3-nya tadi apa jawabannya, Sid? Dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Persiapan pelajaran esok hari. Ya, manfaat dari belajar. Ya, manfaat dari belajar. Ya, manfaat dari belajar. Kalau dirasa sama si Abdullah, kelompok 2 ya, katanya kurang tepat. Nah, sekarang coba yang tepat itu mana? Ayo kelompok 2 silakan presentasinya ke depan. Ya, sudah. Pegang untuk kawannya. Apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah tindakan yang harus kita lakukan. Dua. Perhatikan gambar di atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaat serta kerugiannya. Tidak ada kuman, serangga dan kamar menjadi bersih. Kerugian akan ada kuman, serangga, bakteri, jamur, dan infeksi. Perhatikan gambar apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaatnya serta kerugiannya. Nomor 3. Ya. Mengerjakan tugas menjadi manfaat belajar, menjadi lebih pintar, mempersiapkan pelajaran esok hari,
mengerjakan tugas tepat waktu. Kerugian bisa menjadi bodoh. 4. Tujuan taat aturan di rumah adalah biar terbiasa dan menjaga kebersihan rumah. Iya. Nah, tadi berarti yang nomor 3 kata Rasid kurang tepat ya. Berarti ada tambahan dari Abdullah. Apa tambahannya tadi Abdullah? Manfaat kita untuk belajar. Untuk belajar menjadi lebih pintar. Iya, kalau kita mau belajar, kalau dia di rumah ya setiap malam kita mau belajar, pasti kita akan menjadi orang yang pintar. Oke, boleh duduk. Ya. Jadi itu adalah hasil dari kelompok kalian. Matikan. Ya, itu tadi adalah hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang setelah kita presentasi ini, ada yang mau ditanyakan? Oh, ya, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan ke depan untuk presentasinya dulu. Ayo, presentasikan dulu. Kelompok 3. Pegang untuk teman. Ya udah, bacakan dulu pertanyaannya. 1. Apa yang dimaksud dengan aturan? Jawabannya tindakan yang harus dilakukan. Ya. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaat serta kerugiannya. Dia sedang merapikan tempat tidur. Manfaatnya mencegah penumpukan debu. Kerugiannya kalau tidak merapikan tempat tidur akan terkena penyakit kulit. Ya. Perhatikan gambar apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaat serta kerugiannya. Dia sedang belajar. Manfaatnya bisa menjawab semua soal dan pintar. Kerugiannya kalau dia tidak belajar maka dia tidak akan bisa menjawab dan dia menjadi bodoh. Oke, selanjutnya. Tujuan taat aturan di rumah adalah akan terbiasa dan disayangi orang tua. Oke, ya. Sekarang kita jangan pergi dulu. Ada yang mau ditanyakan dengan kelompok-kelompok lain? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang kelompok 4. Oke, boleh duduk dulu. Ayo, kelompok 4, silakan ke depan. Pegangkan untuk Om. Kami dari kelompok 4. Dira, Fahra, Usen, Adilah. Apa yang dimaksud dengan aturan? Tindakan harus dilakukan. Perhatikan gambar di atas. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaat serta kerugiannya. Membersihkan tempat tidur. Perhatikan gambar apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut dan jelaskan manfaatnya serta kerugiannya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kerugiannya tidak disayang orang tua, biar pintar. Agar pintar, ya.
Terus? Tujuan taat aturan di rumah adalah belajar. Udah, yang nomor 4 udah selesai. Berarti tujuan kita taat peraturan apa? Tujuan kita taat peraturan? Nah, tujuan kita taat peraturan agar hidup lebih nyaman, tertib, dan menyenangkan. Ya, boleh duduk. Ya, itulah hasil dari kelompok 4. Nah, jadi selain itu, tadi sudah dikatakan ya, sudah dibacakan hasil-hasil kelompoknya masing-masing. Ada manfaat dari yang nomor 3 ya, manfaat dari kita merapikan tempat tidur, dan juga ada kerugiannya. Nah, yang nomor 2, nomor berapa lagi? Nomor 3 ya. Untuk yang nomor 3 itu belajar. Itu ada kerugiannya kalau kita tidak belajar dan juga ada manfaatnya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya sama ibu? Ada yang mau ditanyakan sama ibu? Ya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Apakah main HP termasuk peraturan? Bagus ya. Tepuk tangan dulu. Bagus pertanyaannya. Ya, kita kan kalau di rumah kita kan sering main HP, ya kan? Nah, main HP itu termasuk peraturan tidak? Nah, main HP itu termasuk peraturan, juga salah satu peraturan. Tetapi dengan apa? Dengan pengawasan orang tua, ya. Kita main HP itu dengan pengawasan orang tua. Mana yang boleh ditonton dan mana yang tidak. Dan juga dia harus ada waktunya. Waktunya itu kapan harus main HP, ya, main handphone. Entah itu waktunya 1 jam, ya, entah itu waktunya waktu malam mau tidur. Ya, jadi boleh main HP, tetapi harus ada aturan. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Orang tua termasuk peraturan. Iya, menghormati orang tua itu juga termasuk aturan. Yang kita hormati itu orang tua siapa saja. Artinya bukan hanya orang tua kita saja yang harus kita hormati, tetapi orang tua yang lebih tua dari kita, itu namanya orang tua ya, yang lebih tua. Nah, itu juga kita harus menghormatinya. Tidak boleh sembarangan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sekarang kita adakan evaluasi ya. Buat namanya masing-masing. Nah, letak situ aja. Nah, di atasnya. Satu orang satu cewek. Enggak, ini sendiri-sendiri ya. Kurang 1. Ya, bentar ya, Nak. Tidak, di situ aja. Udah? Jadi, kalian menulisnya di sini ya. Di sini. Menulis masing-masing, diisi masing-masing. Ini menurut gambar, ini gambar ngapain? Ya, yang kedua ini gambar apa? Terus buat namanya di atas ya, Nak ya. Iya, pokoknya di atas, letak di atas mana yang kosong. Ya, mana yang kosong. Di mana yang kosong Ibu bilang, di atas itu mana yang kosong. Namanya juga. Ya, tulis namanya sini. Nanti Ibu nggak tahu. Tujuh menit lagi.
Ya, 5 saja ya, 5 saja. Belum. Hah? Belum. Gak apa-apa. Iya, semua. Hah? Nggak. Iya, lihat gambarnya itu. Ini loh sayang. Kok dari situ? Sini. Ngai. Hah? Apa? Apa? Ya gambar apa itu? Nah, ya udah dibuat. Berdasarkan gambar ya. Gambarnya itu melakukan apa? Semua yang kita bahas tadi ada di situ. Gambarnya ada di situ. Iya. Iya sayangku. Kan jelas kan gambarnya kan? Jelas gambarnya kan? Siap? Bentar lagi aku yang aturan di malam hari. Ya, situ ada peraturan-peraturannya. Siap, Nak? Boleh dikumpul, Nak, sini. Ya, selesai. Selesai. Udah? Udah siap. Udah? Aku sembuh. Oh, bagus. Kerjakan sendiri. Ya, nggak boleh nyontek temannya. Dila. Ya udah, biar aja Lun. Dia yang menulis, dia yang menulis. Udah siap? Udah? Oh, itu satu lagi. Dan sampai sini. Oh, sampai sini. Udah?
Hmm? Ya udah, biar lanjutkan. Udah, ada lagi yang udah siap? Udah parah, udah selesai itu. Pesin. Udah? Kan udah ada gambarnya, kita tinggal menulis berdasarkan gambar. Ayo nak, udah selesai? Ini udah selesai? Udah selesai. Oh ini udah selesai. Udah selesai. Dia kan sampai ini, sampai aturan di siang hari. Udah nak, ini udah selesai itu. Udah. Udah selesai kan? Udah? Iya. Udah? Itu kelompok 3 udah? Udah sayang? Nah itu udah. Iya. Ya. Nah, sekarang kan kita sudah melakukan penilaian. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang tentang ini ya, aturan yang ada di rumah. Ya, aturan yang ada di rumah. Sekarang, Nak, kita aturan-aturan yang di rumah itu tujuannya adalah untuk kita apa? Aturan di rumah untuk apa? Aturan di rumah agar kita terbiasa. Agar kita terbiasa untuk melakukan atau melatih kita bertanggung jawab, ya, dan juga untuk apa? Menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib dan nyaman. Jadi kesimpulannya sekarang apa, Nak? Kesimpulan kita belajar tentang aturan di rumah. Ya, aturan di rumah. Kesimpulannya apa sekarang? Kesimpulannya, ya, aturan itu adalah kegiatan yang harus dilakukan. Ya, ada lagi. Contoh-contoh dari aturan di rumah tadi apa saja? Mencuci piring, mencuci baju, menyapu, mengepel. Oke, nah itu adalah kesimpulan kita pelajaran pada pagi hari ini. Dan juga ya besok kita melakukan pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang peraturan yang ada di masyarakat atau juga hak dan tanggung jawab, ya, hak dan kewajiban. Oke, nah sekarang kita siap-siap berdoa pulang. Nah, bukunya simpan ke dalam tasnya. Ayo, Abdullah, pimpin doa kita pulang ya, Abdullah. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.